Tuberkulosis sendiri dapat memengaruhi berbagai macam organ mulai dari kepala sampai kaki, dia bisa memengaruhi berbagai macam organ di dalam tubuh. Untuk TB di genitourinary sendiri dapat memengaruhi organ sehingga bisa menyebabkan kerusakan jaringan yang tidak bisa dikembalikan lagi atau irreversible dan bisa menyebabkan kegagalan ginjal maupun infertilitas. TB sendiri pertama kali ditemukan oleh Robert Koch pada 24 Maret 1882. Oleh karena itu pada hari itu diperingati sebagai World Tuberculosis Day. Menurut epidemiologi sendiri lebih dari 90% TB urogenital terjadi di negara yang berkembang, di mana 15-20%-nya merupakan pasien dengan TB pulmoner, dan hanya sekitar 2-10% yang terjadi pada negara-negara yang maju. Cara mikrobiologinya, TB disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis kompleks yang mana merupakan bakteri yang tahan asam dan yang sampai saat ini diketahui adalah yang menginfeksi manusia Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium africanum yang terdapat di Afrika, dan yang menginfeksi manusia dan hewan mamalia Mycobacterium bovis, dan masih banyak lagi Mycobacterium yang lain. Dan yang paling penting dari ini adalah Mycobacterium bovis yang berguna untuk sebagai strain yang nantinya akan dipakai untuk imunisasi BCG. Menurut penyebabnya, Mycobacterium tuberculosis merupakan Mycobacterium yang tahan asam, kemudian dia dapat membelah secara pelan, kemudian dia dapat bertahan di ekstraseluler dan intraseluler, dan keunikan sendiri di sini adalah dia dapat mati bila terpapar oleh sinar matahari. Ini merupakan gambaran penampang melalui mikroskop. Kita dapat lihat bahwa strain dari tuberkulosis yang diambil dari sputum maupun dari urin, dia nampak seperti basil-basil yang berwarna pink atau ungu yang berjajar seperti gambaran cacing. Extrapulmonary TB sendiri terjadi pada 10% dari keseluruhan kasus. Kita dapat lihat pada genitourinary system hanya terjadi sekitar 7%, dan itu kebanyakan terjadi di daerah atau di negara yang berkembang. Transmisi TB sendiri dapat terjadi melalui 4 cara. Yang pertama melalui hematogen. Jadi transmisi bila sampai ke bagian genitourinary dapat melalui 4 cara, yaitu cara hematogen dari ginjal, kemudian epididymis dan prostat, kemudian secara ascending atau retrograde melalui badan irigasi. Jadi kita harus hati-hati bila kita menerapi dengan BCG, itu juga bisa menyebabkan transmisi untuk menyebabkan TB ke urogenital, kemudian secara langsung atau penyebaran dari organ-organ sekitarnya seperti misalnya dari spine maupun dari otot-otot psoas yang kemudian menyebar ke ginjal, kemudian secara inokulasi secara langsung, tapi ini sangat jarang. Jadi autoinokulasi dari misalnya ada kontak dengan orang yang memiliki infeksi TB pada genital. Jadi inilah gambaran TB urogenital yang bisa terjadi dari ginjal sampai dengan uretra. Kita bisa lihat apabila dia terjadi di ginjal bisa terdapat suatu kalsifikasi atau massa yang massa kaseos, atau bisa menyebabkan suatu stenosis pada pelvis. Kemudian bila turun dapat terjadi struktur pada ureter, dan turun lagi di bladder bisa menyebabkan suatu
sistitis maupun adanya massa, gambaran seperti massa dan sampai ke bawah dapat menyebabkan struktur uretra. Untuk gambaran manifestasi klinis pada pasien yang mengalami TB urogenital sering tidak spesifik. Jadi pasien hanya mengeluhkan seperti gejala storage system atau bisa juga hanya seperti anyang-anyangan tanpa disertai dengan hematuria. Biasanya pasien-pasien yang dengan TB urogenital sering diterapi oleh dengan pengobatan antibiotik yang sering dilakukan beberapa kali tanpa adanya penyebab yang jelas. Kemudian sering juga diterapi seperti gambaran keganasan sebelum suatu TB urogenital itu bisa ditegakkan. Nah, ada gejala yang khas pada TB seperti demam, kemudian berat badan turun, kemudian keringat malam dan kelemahan. Tapi itu hanya terjadi pada kurang dari 20% pasien dan 50% pasien dengan TB urogenital hanya mengeluhkan dysuria, kemudian ada gejala storage system atau frekuensi nokturia dan lain sebagainya, dan 33% mengeluhkan hematuria dan nyeri pinggang. Dan renal kolik hanya terjadi kurang dari 10%. Dan bila kita periksa pasien ini, periksa urinalisis hanya terdapat steril piuria dan hematuria. Jadi hanya terdapat leukositosis dan hematuria atau terdapat hematuria, tapi tidak terdapat adanya bakteria. Bahas mengenai TB pada ginjal. Jadi TB urogenital sendiri 80% dapat terjadi pada ginjal. Ini bila terjadi pada ginjal sifatnya sangat progresif dan dapat sangat mengalami peningkatan untuk kerusakan yang terjadi sepanjang waktu. Jadi ini merupakan pasien yang bila pada fase-fase awal dia tidak terlihat adanya perubahan pada imaging. Jadi kita harus hati-hati kalau misalnya pasien dengan TB pada ginjal, kita tidak akan pada fase-fase awal kita tidak akan bisa melihat ada perubahan pada struktur ginjal dan merupakan pada imaging mau USG maupun BNO. Infeksinya sendiri yang pertama terjadi pada periglomerular capillaries dan kemudian akan secara advance dia akan mengalami kaliks-kaliks yang menginflamasi, kemudian terjadi suatu kalsifikasi yang nantinya menyebabkan suatu distorsi dari kaliks maupun pelebaran maupun stenosis. Nantinya menjadi progres yang advance lagi, ginjal ini akan menyebabkan suatu ginjal yang non fungsi atau terjadi autonefrektomi pada 33% kasus. Penampang dari ginjal yang telah mengalami infeksi dari tuberkulosis, kita bisa lihat masa-masa granuloma pada ginjal, kemudian penampakan misalnya gambaran perubahan anatomi pada sistem epikokalisis dan terjadi suatu gambaran seperti masa-masa yang tampak seperti tumor. Bila terjadi di ureter, ini menyebabkan suatu gambaran-gambaran yang khas. Kita dapat lihat seperti gambaran sawtooth, kemudian corkscrew dan pipe stem. Kita bisa lihat di sini menyebabkan suatu struktur yang panjang dan yang bersifat multiple, sehingga mengganggu suatu pasase urin dari ginjal melalui ureter, sehingga menyebabkan suatu gejala kadang pasien mengalami suatu nyeri pinggang yang tidak khas. Pasien yang mengalami TB pada buli, ini biasanya terjadi karena proses yang descendant dari infeksi dari ginjal kemudian turun ke bawah. Biasanya infeksinya itu mulai dari ostium ureter yang bagian yang muara ureter, kemudian dia nantinya akan menyebar ke seluruh buli yang menyebabkan suatu patchy cystitis, dan yang paling sering
kuman-kuman tuberkulosis itu berkembang, yaitu di bagian dom pada buli. Bila ini terjadi suatu infeksi yang kronis, menyebabkan suatu kontraktur, bladder kontraktur. Coba kita lihat bila pada penampakan sistoskopi, gambaran massa yang tidak khas, kemudian kita lihat granulasi pada nomor C, kita lihat gambaran tuberkulosis, granulasi tuberkulosis, kemudian kita bisa lihat pada nomor E, jadi muara ureternya seperti golf hole, sangat besar. Kemudian bila kita lihat pada bagian yang H, tampak adanya sistitis yang disertai dengan ulkus pada buli. Nah, ini adalah tempat yang kedua yang paling sering terjadi pada TB urogenital, yaitu pada daerah epididymis. Ini the second most common set, ini terjadi secara hematogen yang dia menyebar dari ginjal sekitar 10-55% dan dapat terjadi pada kedua sisi. Ini biasanya terjadi mulai dari daerah-daerah yang bervaskulasasi tinggi, misalnya pada globus minor atau cauda epididymis, dan kemudian dia menyebar dapat mengenai testis, dan sering kita sebagai klinisi sangat sering mendiagnosis gejala-gejala itu sebagai suatu tumor. Jadi kita harus hati-hati bahwa bila pasien kita temukan ada suatu benjolan yang bersifat kronis dan benjolannya tidak terlalu khas untuk kita sebutkan suatu keganasan, jadi kita harus benar-benar mendiagnosis bahwa ini mungkin suatu gejala TB. Bisa lihat di penampang yang telah terkena oleh TB, kita bisa lihat granuloma atau suatu bentukan seperti massa pada testis. Pasien-pasien yang mengalami TB pada prostat atau vesicula seminalis hanya terjadi pada 22-49%, dan ini tidak memiliki gejala yang khas. Tapi kita harus tahu bahwa bila ada pasien yang mengalami prostatitis secara kronis dengan pengobatan antibiotik tidak pernah sembuh, nah kita harus mulai berpikir bahwa ini pasien mungkin bisa terjadi infeksi TB. Oleh karena itu yang disarankan oleh Gerd Campbell sendiri diberikan pengobatan dengan quinolone. Pasien-pasien yang mengalami TB pada vesicula seminalis sering juga tidak khas, pasien datang dengan keluhan infertil dan hanya mengeluhkan ejakulasi yang berkurang, kemudian adanya bila kita periksa analisis sperma sering terjadi oligospermia, azoospermia maupun hemospermia. Tapi kasus ini sangat jarang dan hanya biasanya terdapat pada pasien-pasien dengan imunokompromis. Untuk diagnosis sendiri, sebagai seorang urolog, memang mendiagnosis suatu TB urogenital merupakan suatu diagnosis yang sangat challenging karena sangat banyaknya gejala maupun sarana untuk mendiagnosis sendiri, maka kita harus berhati-hati nantinya sebagai urolog, kita harus bisa mendiagnosisnya karena banyak gejala-gejala yang tidak khas yang menyerupai atau mimicking dari gejala-gejala lain. Misalnya pasien mengeluhkan hanya gejala-gejala misalnya storage, kemudian hematuria, kemudian misalnya yang gejala-gejala yang khas seperti demam, kemudian keringat malam hanya terjadi pada 20%. Dan pasien-pasien yang mengalami kegagalan ginjal hanya sekitar 20%. Dari sendiri yang harus kita tegakkan adalah adanya Mycobacterium tuberculosis pada spesimen yang kita bisa dapatkan pada kultur urin. Ini adalah gold standar dari pemeriksaan penegakan diagnosis bahwa pasien ini terdiagnosis TB urogenital. Tetapi yang jadi permasalahan menurut Campbell adalah pasien-pasien yang diperiksa
kultur urin, hanya sekitar 10% yang terdapat bakteri Mycobacterium tuberculosis pada urin. Jadi ini adalah challenging juga untuk kita bisa menegakkan diagnosis. Selain juga membutuhkan waktu yang panjang, dia juga hanya sekitar 10% bakteri-bakteri Mycobacterium tuberculosis itu ada dalam urin. Dan bila kita periksa urinase sering negatif, sering tidak terlokas. Dan tuberkulin test misalnya kita itu adalah tes yang diberikan injeksi pada volar atau lengan atas. Biasanya dia memberikan hasil yang false positif karena pasien-pasien yang di daerah endemi sering diagnosis tuberkulin positif. Kemudian DNA TB ini sangat jarang dilakukan. Kemudian IGRA test ini juga tidak khas untuk melihat adanya gejala-gejala yang aktif. Kemudian yang kedua adalah biopsi, bila kita lihat adanya massa atau kecurigaan ke arah tumor pada TB-TB pada urogenital. Untuk terapi secara medikamentosa, ini kita harus bisa mendiagnosis pada stadium-stadium awal dan kemudian kita bisa memberikan secara terapis dengan anti kuat. Untuk terapi-terapi pembunuhan sendiri perlu dipikirkan adanya selain eradikasi dari kuman juga kita harus preservasi dari organ tersebut. Ini yang obat-obatan yang telah kita gunakan selama kurang lebih sejak dia ditemukan pada 1950-an. Jadi kita bisa lihat isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, dan itabutol itu merupakan obat-obatan yang pada lini pertama untuk pengobatan tuberkulosis yang kita tahu bahwa 2 bulan pertama kita akan memberikan isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, dan itabutol. Selanjutnya pada 4 bulan berikutnya kita memberikan isoniazid dan rifampicin. Untuk second line pada pengobatan TB, kita bisa lihat bahwa obat-obatan golongan kulinolon, levofloxacin, dan moxifloxacin juga bisa kita berikan pada pasien-pasien yang tidak bisa dengan pengobatan lini pertama atau pada kasus dengan MDR-TB atau STR-TB. Itu tidak bisa diberikan, kita juga bisa memberikan lini ketiga yaitu dengan pengobatan amoxicillin clavulanat, meropenem, imipenem, dan clarithromycin serta linezolid. Untuk terapi pembedahan itu dilakukan menurut Campbell dilakukan pada 55% kasus TB urogenital. Selain dia juga dibedah, juga kita harus mempertimbangkan untuk pemberian medical terapi yang adekuat. Jadi indikasi dari pembedahan sendiri adalah menurut Campbell kita lihat untuk relief obstruksi, kemudian untuk local treatment definitif, dan terjadi adanya misalnya perubahan struktur anatomis sehingga kita memerlukan suatu rekonstruksi pada tractus urinarius. Nah, ini menurut indikasi dari urogenital tuberkulosis menurut Campbell, kita bisa lihat bila terjadi kidney TB stadium 3 yang resisten terhadap terapi yang standar dengan pengobatan isoniazid, rifampicin, itabutol, dan pyrazinamid, kita bisa melakukan suatu pembedahan. Kemudian bila ditemukan TB ginjal stadium 4 atau juga adanya struktur pada ureter atau maupun uretra, dan bila terdapat suatu abses atau TB pada bagian skrotum, kita juga perlu melakukan pembedahan atau adanya kecurigaan misalnya ada nodul pada prostat maupun adanya nodul pada bagian skrotum. Tetapi pengobatan yang pembedahan yang diberikan ini juga harus diikuti dengan pengobatan secara medikamentosa bila sebelumnya telah diberikan pengobatan secara oral. Untuk pesan sendiri dari Cambridge hari ini, jadi TB urogenital merupakan TB yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, dan diagnosis yang tepat memang harus segera ditegakkan, dan pengobatan dengan medikamentosa maupun pembedahan itu ditujukan untuk sebagai preservasi dari organ. Terima kasih.